Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albi William Dinato dengan NIM 4444230058 dari jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Veteran Triasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Analisis kadar abu dan mineral dengan metode kolorimetri. Apa itu mineral? Mineral adalah zat anorganik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh seperti pembentukan tulang, produksi hormon, serta kerja saraf dan otot. Dalam bahan pangan, mineral hadir secara alami dan bisa diserap oleh tubuh untuk menjaga kesehatan. Beberapa contoh mineral yang umum ditemukan dalam makanan yaitu kalsium, zat besi, kalium, magnesium, dan seng. Kalsium banyak terdapat dalam susu, keju, dan ikan teri yang berfungsi untuk membentuk tulang dan gigi. Zat besi terdapat dalam hati ayam, bayam, dan daging merah yang berperan dalam pembentukan sel darah. Kemudian, kalium yang terdapat dalam pisang dan kentang membantu menjaga keseimbangan tubuh dan fungsi otot. Kemudian, magnesium dari kacang-kacangan dan sayuran hijau yang penting dalam metabolisme tubuh. Sedangkan seng dari seafood dan biji-bijian yang berguna untuk sistem imun dan penyembuhan luka. Kandungan mineral ini bisa berkurang akibat proses pengolahan pangan, sehingga penting untuk memperhatikan cara memasak dan menyimpan bahan pangan agar mineral tetap terjaga. Abu merupakan sisa pembakaran bahan pangan setelah semua zat organik hilang. Yang tersisa hanya mineral, ya, karena mineral itu termasuk komponen zat anorganik. Kemudian, jika dalam suatu bahan pangan itu memiliki kadar abu yang tinggi, semakin tinggi pula kandungan mineralnya. Kandungan kadar abu ini kemudian digunakan untuk analisis gizi dan mutu pangan. Kadar abu dan mineral. Ketika bahan pangan tersebut dilakukan pembakaran, maka zat organik dan zat anorganik akan terbakar. Tetapi bedanya, zat organik itu terbakar semua, yaitu hilang. Tapi zat anorganik tidak. Nah, zat anorganik ini menunjukkan kadar abu. Nah, mineral itu termasuk zat anorganik. Makanya kadar abu menunjukkan jumlah mineral dalam bahan pangan yang tersisa setelah proses pembakaran. Tujuan analisis kadar abu dan mineral. Yang pertama itu mengetahui kandungan mineral dalam bahan pangan, menilai kualitas dan keamanan pangan, mendukung standarisasi dan pelabelan gizi, menilai stabilitas produk selama penyimpanan. Kadar abu dan mineral itu menjadi beberapa metode, yaitu membuat kering, kolorimetrik, gravimetrik, titrasi EDTA, titrasi redox, plasma suhu rendah, titrasi pengendapan metode Moore, titrasi pengendapan metode Volhard, pengabuan basah, elektrogen positif, dan terakhir AAS. Kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut, yaitu analisis kadar abu dan mineral yang menggunakan metode kolorimetri. Metode kolorimetri untuk analisis abu dan mineral ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur konsentrasi mineral tertentu dalam sampel berdasarkan intensitas warna yang terbentuk akibat reaksi antara ion mineral dan reagen kimia tertentu. Warna yang muncul kemudian itu menunjukkan keberadaan mineral, dan semakin pekat warna yang terbentuk, maka semakin tinggi konsentrasi mineral dalam sampel. Teknik metode kolorimetri ini memiliki prinsip yaitu kolorimetri bekerja berdasarkan reaksi ion mineral dan reagen pembentuk warna.
intensitas warna yang dihasilkan sebanding dengan konsentrasi mineral dan diukur menggunakan alat yang bernama spektrofotometer. Metode ini memiliki kegunaan untuk menentukan kadar mineral seperti Fe, fosfat, atau kalsium, atau zat anorganik lainnya dalam sampel pangan. Spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang diserap oleh suatu larutan pada panjang gelombang tertentu. Alat ini bekerja dengan cara memancarkan cahaya melalui sampel dan mengukur jumlah cahaya yang melewati atau diserap oleh sampel tersebut. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk menentukan konsentrasi zat dalam larutan berdasarkan hubungan antara absorbansi dan konsentrasi. Alat ini memiliki prinsip yaitu berdasarkan hukum Lambert-Beer, di mana yang menyatakan bahwa absorbansi cahaya oleh suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat penyerap. Dengan panjang lintasan cahaya yang ditempuh, semakin banyak zat yang diserap, maka semakin besar kandungan mineral tersebut. Semakin besar cahaya yang diserap dan semakin kecil cahaya yang diteruskan. Dengan mengukur absorbansi ini, konsentrasi zat dapat dihitung secara akurat dengan menggunakan gelombang tertentu tergantung bahan pangan apa yang dianalisis. Analisis yang pertama itu dilakukan sampel dihaluskan, kemudian ditambahkan larutan boraks jenuh dan air panas dengan suhu kurang lebih 70 derajat Celcius. Kemudian larutan tersebut didinginkan dan campurkan dengan NaOH dan zinc asetat. Kemudian cairan tersebut yang sudah dicampur difiltrasi. Lalu larutan filtratnya itu diambil yang kemudian ditambahkan oleh larutan sulfanilamida dan naftilen diamin ke dalam filter tersebut. Kemudian larutan dikocok hingga muncul warna merah muda atau pink. Terakhir, diukur intensitas warna dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 528 nanometer. Faktor analisis. Faktor yang mempengaruhi hasil analisis ini yang pertama itu kejernihan sampel, yang kedua pH larutan, yang ketiga konsentrasi reagen, yang keempat panjang gelombang. Kejernihan sampel penting karena jika sampelnya itu tidak jernih, maka akan ada kemampuan untuk salah dalam pembacaan dengan alat spektrofotometer. Kemudian pH larutan dan konsentrasi reagen ini, pH larutan itu sangat mempengaruhi dengan kejernihan sampel yang digunakan, dan konsentrasi reagen tersebut juga mempengaruhi dalam kejernihan sampel. Dan terakhir panjang gelombang. Panjang gelombang itu berbeda-beda karena tiap kandungan di dalam bahan sampel itu kandungannya beda-beda, maka panjang gelombangnya itu digunakan tergantung kebutuhan dengan sampel yang digunakan. Kelebihan metode kalorimetri. Kelebihan metode ini yaitu sederhana dan cepat, kemudian biaya rendah dibandingkan metode instrumental lainnya, kemudian cocok untuk sampel dalam jumlah banyak, dan terakhir sensitif terhadap konsentrasi yang rendah. Namun metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu rentan gangguan dari warna lain atau kekeruhan sampel. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kejernihan sampel ini sangat mempengaruhi hasil analisis metode ini. Kemudian kurang akurat untuk larutan pekat, hanya cocok untuk zat yang berbentuk warna spesifik, dan terakhir dipengaruhi pH dan suhu reaksi. Sekian penjelasan ya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.